Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saryanti, salah satu mahasiswi di STES Al-Mujadi Tanjung Jabung Timur. Saya semester 6, Prodi Ekonomi Syariah. Di dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Sektor Publik, yaitu Ibu Erwina Kartika Devi ME. Jadi, di dalam tugas saya itu membahas tentang pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah atau yang biasa disebut government expenditure yaitu bagian dari kebijakan fiskal, yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk yang nasional dan juga APBD yang untuk daerahnya. Pada kenyataannya, pengeluaran pemerintah memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun di negara sedang berkembang karena menjalankan fungsi sebagai agent of development dan seiring pula dengan peningkatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya yaitu konsep pengeluaran pemerintah. Ada pergeseran paradigma mengenai pengeluaran pemerintah itu sendiri. Dahulu, pengeluaran pemerintah pada negara-negara berkembang dianggap tidak terlalu memiliki pengaruh dan persentase yang kecil. Namun, setelah Perang Dunia Kedua selesai, paradigma tersebut berubah. Jadi, setelah Perang Dunia II selesai, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian, tujuan pengeluaran pemerintah. Ada 3 tujuan pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, stabilisasi ekonomi. Dan yang terakhir yaitu kesempatan kerja. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu proyeksi pajak yang akan diterima oleh pemerintah. Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah yaitu jumlah pajak yang diproyeksikan. Jadi, sebelum menyusun anggaran belanja, pemerintah harus membuat terlebih dahulu prediksi jumlah pajak yang akan diterima. Semakin besar jumlah pajak yang akan diterima, semakin besar pula belanja yang akan dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Besarnya rencana anggaran pemerintah dipengaruhi juga oleh tujuan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat memanipulasi atau mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan pemerintah. Beberapa tujuan dari kegiatan pengeluaran pemerintah yaitu mengatasi masalah pengangguran, mengurangi inflasi yang berlebihan, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk tujuan-tujuan tersebut, pemerintah dapat mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh dari pajak. Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah dapat melakukan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Misalnya nih, seperti membangun jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, atau juga fasilitas umum lainnya. Upaya seperti itu tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar, yang terkadang tidak cukup hanya dibiayai oleh pendapatan dari sektor pajak, namun pemerintah meminjamkan kepada negara lain atau mencetak uang. Kemudian, yang ketiga yaitu pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan politik dan keamanan stabilitas negara menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja negara. Pemerintah mengeluarkan pembiayaan untuk menjaga kestabilitasan politik dan keamanan lainnya. Hal ini bertujuan agar perekonomian dapat berjalan dengan tujuan pembangunan. Kekacauan akibat perselisihan antar suku membutuhkan biaya besar untuk penyelesaian. Selain itu, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa dilakukan pada suatu daerah atau negara yang memiliki sengketa sosial, politik, suku, dan juga yang lain-lain. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa saja melampaui dari pendapatannya hanya untuk mengatasi sengketa tersebut. Yang selanjutnya yaitu macam-macam pengeluaran pemerintah. Ada 2 jenis atau macam dari pengeluaran pemerintah itu sendiri. Yang pertama yaitu menurut organisasi. Jadi, di
macam-macam pengeluaran pemerintah yang menurut organisasi yang pertama yaitu pemerintah pusat. Dalam pemerintah pusat terdapat anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa disebut APBN, yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran pemerintah pusat dibedakan menjadi dua, yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan juga bantuan yang lainnya. Juga untuk dialokasikan ke daerah untuk dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan juga yang lain. Yang kedua yaitu pemerintah provinsi. Jika pada pemerintah pusat ada APBN, maka di pemerintah provinsi juga terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN digunakan untuk pengeluaran untuk belanja meliputi belanja operasi dan juga belanja modal. Belanja operasi bisa berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, terus belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, dan juga belanja-belanja yang lainnya. Sedangkan belanja modal itu seperti belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan juga belanja yang tidak terduga. Yang ketiga yaitu pemerintah kabupaten atau kota. APBD dalam kabupaten atau kota digunakan antara lainnya seperti pengeluaran untuk belanja yang terdiri dari bagi hasil pajak ke desa atau kelurahan, kemudian bagi hasil retribusi ke desa atau kelurahan, dan juga yang lainnya. Pengeluaran untuk pembiayaan terdiri dari pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD atau BUMN, dan juga kepala daerah otonom lainnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, macam-macam pengeluaran pemerintah itu menurut sifatnya. Nah, menurut sifat ini ada 5. Yang pertama yaitu pengeluaran investasi. Pengeluaran investasi yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa mendatang. Contohnya nih, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran penciptaan lapangan kerja. Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu pengeluaran kesejahteraan rakyat. Pengeluaran kesejahteraan rakyat, yaitu pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atas pengeluaran yang membuat masyarakat menjadi bergembira. Misalnya, pengeluaran untuk membangun tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dan juga yang lainnya. Kemudian yang keempat, yaitu pengeluaran penghematan masa depan. Pengeluaran penghematan masa depan itu pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara. Tetapi, bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Contohnya nih, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, terus tuh pengeluaran untuk anak-anak yatim, dan juga pengeluaran yang lainnya. Kemudian, yang kelima yaitu pengeluaran yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, tetapi diperlukan oleh pemerintah. Contohnya, pengeluaran untuk biaya perang. Kemudian, yang selanjutnya yaitu efek ekonomi dari pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu pembelian barang dan jasa. Pada umumnya, masyarakat dapat melakukan pembelian berupa barang dan jasa dari sektor rumah tangga dan juga sektor swasta. Pemerintah juga melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat berupa transaksi tanpa biaya eksplisit. Transaksi tanpa biaya eksplisit ini mencakup barang-barang bernilai penting. Contohnya nih,
jalan raya, rudal, pendidikan, dan polisi. Fakta menunjukkan bahwa barang dan jasa yang terkait melibatkan penggunaan sumber daya pemerintah. Sumber daya real yang digunakan dalam pekerjaan pemerintahan pada kenyataannya tidak dapat menghasilkan output di sektor swasta. Maka dari itu, semua barang dan jasa pada sektor pemerintahan melibatkan pengorbanan output swasta. Yang kedua, yaitu pembayaran transfer atau yang biasa disebut transfer payment, yaitu bagian dari pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan pengeluaran terhadap jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Pada transfer payment ini, pemerintah tidak mendapat balas jasa langsung terhadap pengeluaran yang telah dikeluarkan. Contohnya nih, seperti BLT, dana pensiun, dan juga yang lainnya. Sedangkan dalam sisi rumah tangga, transfer payment ini diartikan sebagai penerimaan yang bukan merupakan balas jasa tahun ini dan merupakan bagian dari pendapatan nasional tahun lalu. Nah, yang selanjutnya yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau yang biasa disebut disposable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan itu yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pendapatan yang siap dibelanjakan ini diperoleh dari personal income, dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya, harus langsung ditanggung oleh wajib pajak. Contohnya seperti pajak pendapatan. Yang keempat, yaitu pembelian tanah dan aset yang berjalan. Ketika pemerintah bertekad untuk menekan tingkat pengeluaran pemerintah dengan menggunakan sumber daya baru untuk sebuah proyek, diperlukan biaya pembebasan lahan dan pembelian aset digunakan untuk berbagai jenis alasan ekonomi. Sementara pembelian tanah dan aset lainnya tidak membawa peningkatan output nasional. Pembelian meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penawaran atas harga aset yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu pinjaman langsung pada masyarakat dan pinjaman swasta. Dalam beberapa pengertian yang dikemukakan oleh banyak ahli dan berbagai literatur menyatakan bahwa pinjaman langsung pemerintahan tidak meningkatkan permintaan terhadap output baru. Namun hal ini dapat memicu kreditur untuk meminjam ulang. Dengan kata lain, dengan adanya pencairan dana dari pemerintah dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi berupa pembelian barang ataupun jasa. Dengan hal ini, maka terjadi perputaran keuangan dan dampak hal ini maka dapat menaikkan tambahan pendapatan dalam masyarakat. Permintaan kredit masyarakat yang meningkat dapat membawa liberalisasi persyaratan dalam pengembalian pinjaman. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Dan kalau memang benar ya alhamdulillah. Cukup sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf juga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.